Maka jika malam ini coba saya tapi ingin kemarin masih ada satu pemateri ya yang belum sempat tampil dan sebetulnya sudah siap. Kita ingin lihat materinya seperti apa. Kita beri kesempatan dulu ya. Siap enggak ini? Bu Indri siap? Ya Bu, tapi saya nggak bisa Siap. screen. Nggak bisa? Iya. Bisa dibantu Pak Iril? Sebentar. Nggak apa-apa, dibantu yang lain. Yang penting kita lihat dulu, karena memang kalau nggak kita lihat, beda rasanya. Sementara saya cek dulu kesiapan Bu Winawati dan Pak Yudi Aprianto, apakah sudah hadir pada malam hari ini? Udah ada? Malam hari ini tugasnya Bu Winawati atau Pak Yudi Aprianto, Andika Nurlinda, dan Pak Asep Jamaluddin. Adakah yang saya sebut namanya? Jika belum ada, kita lihat dulu tampilan materi dari Bu Indriani, karena kemarin terlewatkan padahal sudah siap. Ya Bu, selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu kalau ada kurang dari Bu. Malam. Ya, tidak apa-apa. Karena sudah siap, memang harus tampil. Yang nggak siap aja saya suruh tampil, apalagi yang sudah siap, gitu ya. Seperti materi yang sebelumnya, kemarin yang sudah disampaikan sama Pak Udin dan Pak Irul tentang zakat, infak, haul dan kadarnya, visi dan dimensi spiritual zakat, makna sosial zakat. Next. Zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Infak, bahasa infak berasal dari kata infakah yang memiliki arti anfako, maaf Bu, anfako, Iya. yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan dan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3, infak dikaitkan dengan iman pada yang gaib. Haul dan kadarnya. Mas Irul? Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk tunggal kata angwahlun ataupun uhul. Benar nggak Bu? Yang juga Mana itu? Iya. yang juga semakna dengan kata asnah yang diartikan dengan 1 tahun. Sebagaimana sabda Rasul, dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Sama halnya dengan nishab, syarat haul. Nisab, bacanya nisab. Nisab. Ya.
Syarat haul juga bisa berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Adapun untuk harta yang belum mencapai haul tidak termasuk wajib zakat. Next, Mas. Pemberlakuan haul. Harta zakat terdapat dua macam. Harta yang perlu memperhatikan haul untuk dikeluarkannya, yaitu hewan, nilai-nilai perniagaan, maka tidak wajib zakat kecuali jika sudah berlalu 1 tahun. Harta yang tidak memperhatikan haul dan tidak wajib dengan haul seperti buah-buahan, biji-bijian, dan hasil panen, maka wajib padanya zakat ketika sudah tampak kematangannya. Adapun waktu menunaikan dan melaksanakan zakatnya adalah ketika sudah dipanen. Visi dan dimensi spiritual zakat. Dengan membayar zakat atau bisa disebut sedekah, kita sudah menunjukkan keimanan kita kepada Tuhan. Sebab dengan berzakat, kita tidak mengharapkan imbalan duniawi, melainkan ketenangan hati dan pahala dari Tuhan. Dengan membayar zakat, next lagi. Makna sosial zakat. Lanjut, Mas. Makna sosial zakat. Zakat diharapkan mampu mengangkat derajat hidup fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, dan membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik lainnya. Menghilangkan sifat dari kikir pada diri dan harta sehingga mempererat tali persaudaraan umat. Makna sosial zakat. Zakat juga diharapkan mampu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lemah sebagai dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perbedaan ekonomi yang adil dan merata di kalangan masyarakat, supaya orang-orang kaya tidak akan menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin. Mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat supaya tidak ada umat manusia yang tinggal dalam kemiskinan dan penderitaan. Cukup sekian, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Bu. Terima kasih. Bagus, tidak ya. Sesuai, bahkan secara bahasa tadi disinggung pemaknaannya, kemudian juga meliputi infak juga sudah tercover di sana. Kemudian makna inti atau syarat inti daripada zakat mal yaitu nisab dan haul sudah dicakup di sana tadi. Kemudian juga makna secara keimanan dan wujud nyata dari keimanan tersebut, maknanya ada di sana, sudah disebut. Tidak salah, dan memang nah itulah inti daripada zakat. Hanya saja tidak dikaitkan tentang zakat fitrahnya. Nah, paling itu. Di dalam Islam zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang disebut tadi dijelaskan adalah zakat mal yang terikat dengan nisab dan haul. Nah, itu sudah terwakili intinya di sana. Kemudian kalau zakat fitrah sudah maknanya ya keimanan tadi. Orang kalau nggak beriman ya nggak akan wujud dari keimanan seseorang itu yang bisa terlihat ya di pelaksanaan zakatnya, sudah tercover di sana. Terima kasih Bu Indri. Jadi sini kemarin saya kosongin, maaf karena saya lihat kok nggak ada gitu. Berarti sudah ya dipenuhi kewajiban mandirinya. Terima kasih, dan terima kasih Pak Irul yang sudah sudah menyampaikan gitu. Kalau tidak kan saya
saya anggap tidak ada, tidak hadir gitu, tidak hadir dalam pemenuhan tugasnya. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, masih ingin melanjutkan pertanyaan tentang zakat, silahkan sebelum kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang haji dan umroh. Silahkan, barangkali ada yang ingin menanggapi atau bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Indriani tadi. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Mohon maaf, ini hujan di tempat saya, jadi nggak pakai on cam, Bu. Iya, sama, kita juga nggak apa-apa. Artinya kita maklumi ya. Yang penting tujuan atau apa yang kita sampaikan ini difahami. Silakan Pak Yudi ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran itu kan sering ada kata sanding itu, Bu, antara aqimus sholat wa atuz zakah. Nah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Jadi sebenarnya, Bu, menurut ilmu tafsir, wa atuz zakat itu maksudnya apa, Bu? Kan bukan membayar, Bu. Kalau membayar kan kata-kata kan bukan wa atuz zakah. Jadi makna dari wa atuz zakat itu apa, Bu? Karena kan kalau kita orang awam ini kadang-kadang kan kita dengar ceramah tuh sering tunaikan zakat. Sedangkan wa'atu itu sendiri artinya apa, Bu, menurut ilmu tafsirnya, Bu? Demikian, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nanti bisa lihat di tafsir ya, tapi ini berdasarkan analisa. Apa itu artinya kan datang. Ya, Bu. Ata yakti itu secara bahasa ata yakti itu artinya secara bahasa sering digunakan dengan istilah datang. Nah, kemudian kenapa tidak dengan menggunakan kata yang lain, kok menggunakan kata datang? Bagaimana tafsirnya itu? Begini, keimanan seseorang yang bisa menggerakkan atau menunaikan kewajiban terhadap pengeluaran harta. Karena sebagaimana pada awal kata dari harta itu diambil dari kata al-mal. Al-mal itu artinya condong. Seseorang terhadap hartanya itu akan lebih cenderung menguasai, tidak ingin membaginya, atau tidak inginnya menguasai, tidak ingin untuk dibaginya. Nah, dengan dari kata dasar atayati datang tadi, maka seseorang itu tidak akan mudah untuk berbagi terhadap kepemilikannya. Nah, secara bahasa ini ya bisa menunjukkan ke sana, karena pengeluaran harta sebagaimana dalam bentuk zakat, infak, dan sodako itu bagi orang yang tidak memiliki keimanan yang tinggi akan sulit, tidak mudah. Maka zakat itu minimal kan 2,5%, kecil sekali. 2,5% ini saja orang terkadang enggan mengeluarkannya terkait dengan harta yang merasanya itu miliknya, tidak ada keterikatan untuk harus berbagi kepada orang lain. Begitu kalau secara bahasa. Nah, nanti kalau kita merujuk kepada tafsir, maka kita harus melihat menurut siapa penafsirannya. Tapi dari segi bahasa, tadi sebagaimana yang disampaikan, dari bahasa apa? Atayat itu ya datang, mendatangi. Keimanan seseorang itu yang mendorong, yang menjadi motivasi
karena itu terkait dengan memberikan sesuatu yang sudah kita dianggapnya menguasainya. Begitu Pak Yudi. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, begitu ya. Barangkali ada yang lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya kembali terkait dengan zakat tadi. Sebelum Aprianto sudah siap, itu sudah yang sudah hadir. Ya, itu ya. Pak Yudi ada dua ya di sini, Pak Yudi Arsa, Pak Yudi Aprianto. Ini bagian tentang pengertian latar belakang sejarah. Pak Yudi dan Vinawati. Nah, karena Bu Vina di layar saya tidak mungkin harus saya buka dulu ya, tapi belum terlihat yang sudah terlihat. Sambil kita menunggu Pak Yudi maupun Bu Vina untuk siap memaparkan materinya, silakan menanggapi apa yang saya sampaikan tadi atau punya referensi yang lain Pak Yudi sendiri. Kalau tadi kan dari sisi kebahasaan saja, asal katanya. Ayo, baik Pak Yudi hadir. Yudi Halo, Aprianto atau saya Kak? Kenapa? Pak Yudi Aprianto Pak ya Yudi Bu? Aprianto, Pak Yudi Aprianto. Sambil kita tunggu materi yang baru. Pak Yudi Arsama udah dulu mas kita. Mungkin jaringan Pak Yudi Aprianto ini agak susah Bu, mungkin Bu. Iya kayaknya ya Pak. Nah ini bergabung lagi tuh, keluar masuk Pak Yudi. Iya benar. Nah, keluar masuk Bu, memang jaringannya Bu. Kenapa ke Pak Yudi dengan Pak Yudi Aprianto? Kenapa suara saya kok ini ya? Kok apa? Pak Yudi. Kalau kita lihat di Zoom di Gaming ini Bu, untuk Pak Yudi Aprianto keluar masuk Bu, mungkin masih berusaha lagi. Oh, sinyal ya. Kalau Pak Ya, Ibu Vina, Ibu Vina. Ibu Vinawati ini di Kalimantan Tengah. Monitor Bu Vinawati. Mungkin belum bergabung juga Bu. Belum. Nah, baik kalau belum materi saya saja. Materi saya saja ya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Saya selalu diawali dari pengertian ya, karena dari pengertian itulah maka nanti akan akan ternarasikan hal-hal yang lainnya. Secara harfiah, hajah itu artinya menyengaja. Yang dimaksud adalah menyengaja untuk berkunjung ke Baitullah.
di Mekah dan tujuan untuk melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah. Jika berkunjungnya ke selain Mekah, ya berarti bukan haji namanya. Karena rangkaian ibadah itu bila ada yang berijtihad gitu misalnya, biar nggak padat, biar antriannya nggak panjang, dipindah saja tempatnya haji. Yang penting kan melakukan rangkaian ibadahnya sama. Nah, karena ada kalanya ibadah itu ada yang bisa dianalogikan atau diganti dengan hal yang lain, ada kalanya ya kita memang harus ta'abbud. Ta'abbud ya ngikuti apa tauqif yang harus sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, di dalam ibadah haji itu ada 3 cara, yaitu yang disebut dengan haji ifrad, 2 haji tamattu, 3 haji qiron. Orang Indonesia banyak melakukan cara yang kedua, tamattu. Apa itu cara-cara haji yang dimaksud? Karena ini juga nanti bisa menentukan keutamaan atau kita dapat denda atau tidak. Itu adalah kita harus tahu ini. Kenapa ini saya singgung lebih dulu? Yang penting kalau haji itu istilah sudah kita dapat, kemudian kita harus tahu caranya. Karena ada 3 jenis. Orang Indonesia kebanyakan menggunakan haji tamattu, cara tamattu, yaitu umroh baru haji. Melaksanakan pekerjaan umroh baru haji. Kalau ifrad, itu haji dulu baru umroh. Kalau qiron, satu pekerjaan haji, pekerjaan itu untuk haji dan umroh digabung. Nah, kenapa orang Indonesia banyak yang tamattu? Nah, nanti kita akan lihat. Kita lihat dulu secara lengkapnya. Cara haji ifrad itu mengerjakan pekerjaan haji dulu, kemudian baru umroh. Ifrad itu kan sendirian. Ifrad, misalnya ifrad dari kata farid, dari kata munfarid, sholat munfarid. Nah, itu kan sholat sendirian. Nah, apa yang dimaksud? Mendahulukan pekerjaan haji. Nah, pekerjaan haji nanti kita akan lihat apa saja rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukun haji itulah yang dikerjakan terlebih dahulu dengan niat untuk haji. Setelah itu, barulah melakukan pekerjaan umroh. Pekerjaan haji dan umroh itu hampir sama. Yang membedakannya hanya pada wukuf. Wukuf. Kalau umroh tidak ada wukuf. Kalau haji ada wukufnya. Nah, sekarang jika orang Indonesia itu hadir pada kloter pertama, berarti nunggu wukuf itu kan 9 Dzulhijjah. Kalau datangnya di bulan Dzulqa'dah, berarti lama sekali dengan niat ihram untuk haji. Berarti di dalam ihram itu kan tidak boleh melakukan hal-hal yang ada hal-hal yang dilarang. Berarti lama sekali kalau pada kloter pertama itu memilih haji ifrad. Berarti sejak di mikot itu ada batas untuk berniatnya, itu sudah niat untuk haji. Jadi sudah pakai baju ihram. Berarti lama sekali nunggu tanggal 9 Dzulhijjah itu. Setelah serangkaian semua haji itu kan setelah tanggal 9 Dzulhijjah itu ada masih 3 hari lagi. Nah, itulah baru mengerjakan pekerjaan umroh. Nah, berat bagi yang kloter pertama jika melakukan haji ifrad. Dan nanti kalau pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan maka kena dam. Nah, orang Indonesia yang kloter pertama itu rata-rata memilih tamattu, yaitu begitu sampai di mikot atau batas tempat berniat, maka untuk umroh. Umroh itu cuma beberapa pekerjaan. Sehari bisa, setengah hari bisa dilakukan niat, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul, sudah selesai. Nah, barulah baju bebas, pakaian bebas, melakukan rutinitas biasa, sampai menunggu nanti tanggal 9 Dzulhijjah baru niat lagi untuk haji.
Jadi menggunakan pakaian ihram dan menghindari larangan-larangan selama berihram itu. Nah, maka orang yang kloter terakhir sayang sekali jika tidak memilih haji ifrat. Karena hanya sesaat nunggunya. Sebagaimana, mohon maaf, dulu saya kloter terakhir, paling terakhir, maka langsung ngambil ifrat. Karena pelaksanaan haji di antara 3 tadi yang disunahkan atau yang dilakukan Rasulullah adalah cara haji ifrat. Dan cara haji ifrat inilah yang tidak terkena dam. Dam itu denda selama pelaksanaan ibadah haji. Nah, maka keutamaannya haji ifrat ini Rasulullah melakukannya, dan salah satu dari 3 bentuk ibadah haji jenis-jenis macam yang tidak terkena dam. Berarti tidak ada pelanggaran, harusnya memang ifrat gitu. Tapi karena masyakot, kesulitan pada kloter pertama itu, kalau ihram itu kan banyak larangan-larangan selama berihram itu. Misalnya memotong rambut atau apa sih, mencium wangi-wangian, kemudian mencabut tanaman, kemudian jika kita menjatuhkan, merontokkan rambut dengan sengaja, nah itu berat bagi yang kloter pertama, nunggu sampai selesai wukuf, selesai bermalam di Mina atau melempar jumroh, maka lama. Nah, maka daripada banyak melakukan pelanggaran, maka dipilihnya tamatu, yaitu bersenang tamatu, itu artinya bersenang-senang dahulu, yaitu umroh dulu. Nah, cara haji ifrat inilah cara haji yang lebih utama yang tidak terkena dam. Kemudian intinya pekerjaan hajinya dilakukan lebih dahulu, baru melakukan pekerjaan umrohnya. Kemudian haji tamatu itu artinya ya bersenang-senang. Di mana pelaksanaannya umroh dilakukan, kemudian tahallul, bebas dari larangan-larangan ihram, kemudian nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah kembali berihram untuk ibadah haji. Jadi intinya haji tamatu itu melakukan rukun umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan rukun-rukun hajinya, nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini cara pelaksanaannya, yaitu jamaah berihram umroh pada bulan-bulan haji mulai Syawal, Zulqa'dah. Lah, kalau ngambil di datang kloternya pada bulan Zulqa'dah atau Syawal kan lama, nunggu 10 hari pertama di bulan atau nunggu pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai 11, 12, 13 sampai terakhir hari Nahar itu. Nah, lama, maka dikhawatirkan banyak pelanggaran-pelanggaran, maka yang kloter pertama biasanya ngambilnya tamattu. Kemudian jamaah menyelesaikan rangkaian umroh dengan melakukan tawaf umroh. Ini nanti pelaksanaannya. Kalau kita nanti sudah mengetahui rukun haji dan rukun umroh, maka nanti akan terlihat. Kita akan bisa membayangkan bahwa pertama kita memang tawaf. Nah, nanti tawaf kudum itu sunnah. Nah, nanti tawaf itu juga ada macam-macam. Ada tawaf wajib, tawaf ifadah, itu tawaf yang pas pelaksanaan hajinya. Kalau tawaf kudum itu saat datang ke Mekah, langsung ini kita tawaf, kita datang ke Masjidil Haram, kemudian mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Nah, itu tawaf saat datang. Itu tawaf sunnah. Namun berbeda dengan tawaf haji. Tawaf haji itu nanti nunggu tanggal 9 Dzulhijjah setelah wukuf. Nah, setelah wukuf berkumpul di Padang Arafah, barulah nanti ke Mekah untuk tawaf untuk hajinya. Nah, tawaf itu setiap hari selama kita di Mekah atau selama sholat 5 waktu, kalau kita bisa
sebelum sholat 5 waktu kita tawaf, maka itu namanya tawaf sunnah. Tapi tawaf yang dimaksud di sini pada rangkaian ibadah haji adalah tawaf yang dilaksanakan setelah tanggal 9 Dzulhijjah, setelah wukuf. Nih, jadi intinya melaksanakan pekerjaan umroh dulu, baru pekerjaan haji. Itu tamattu. Jadi bebas sebentar gitu. Artinya kita berihram tuh enggak terlalu lama, enggak sampai berhari-hari. Karena umroh itu sebentar sekali sejatinya. Ada orang yang kuat, orang masih muda, bisa umroh 7 kali dalam sehari. Nah, kalau kita haji Qiron itu bersama atau berbarengan atau kalau jamaah, kalau di dalam sholat itu sama jamak kosor gitu, Qiron itu menggabungkan niat antara haji dan umroh menjadi satu. Artinya melakukan tawaf ifadah, tawaf mengelilingi Ka'bah yang wajib sebagai pekerjaan haji dan umroh dijadikan satu. Jadi satu pekerjaan itulah untuk diniatkan untuk melaksanakan haji dan juga umroh. Nah, intinya itu inti daripada macam-macam ibadah, cara melakukan ibadah haji itu ada 3 itu. Nah, semoga mahasiswa jika berkesempatan atau yang sudah berkesempatan tentu memahami ini. Bagi yang belum, 0 tabungan harus sudah berniat. 0 tabungan sudah berniat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Saya sebelum punya apa-apa, saya sudah berniat melakukan menggugurkan kewajiban pada rukun Islam ini. Karena apa? Mumpung masih muda. Dan jangan dipikirkan dari mana. Yang penting kita berniat dulu. Kemudian juga apalagi sekarang kloternya bertahun-tahun menunggu. Allah kan tidak melihat itu. Bagaimana kesungguhan kita menggugurkan atau melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Itu yang dilihat oleh Allah. Maka saya sampaikan 0 tabungan. Bagi yang belum berangkat menunaikan ibadah haji, kita sudah pasang niat. Jangan menunggu kita kaya, karena yang akan memikirkan itu percaya bahwa Allah yang akan memudahkan perjalanannya itu. Karena Allah tentu tidak memberikan sesuatu jika di hati seorang hambanya itu tidak ada kemauan yang kuat. Banyak orang yang kaya, tetapi kan masih menunggu panggilan Allah. Allah itu sudah memanggil jauh sebelum kita ada ibaratnya. Panggilan ibadah haji ini kan sejak Nabi Ibrahim. Nah, itu juga panggilan buat kita. Jadi sejatinya bukan karena tidak dipanggil Allah, hati kita ini bersegera tidak, berazam tidak untuk melaksanakan ibadah haji. Kita lihat ihram. Nah, ihram secara bahasa itu mengharamkan. Maka di dalam saat melakukan ihram itu banyak hal-hal yang dilarang di dalam melakukan ritual ibadah haji ini. Kenapa banyak pelarangan? Disitulah untuk mengukur seberapa sabar dan seberapa kuat menetapi ketentuan-ketentuan yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, apa saat ihram itu dilarang? Memakai wangian, memotong kuku, mencukur rambut, memburu binatang, mencabut rambut, menikah, dan yang lainnya itu diantaranya ya mengeluarkan darah. Misalnya darah yang keluar dari tubuh kita dengan sengaja itu juga bagian dari misalnya menggaruk sampai kencang sampai keluar darah. Nah, itu juga bagian dari kemudian berdebat
bertengkar atau ngomong kotor itu juga, meskipun ngomong kotor atau ngomong yang tidak senonoh atau mulut itu juga tidak baik di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat ihram. Nah, ini kan ritual gitu, dengan maksud setelah melakukan ibadah haji ya jangan seperti itu. Ini kan merupakan bentuk dari pembelajaran atau pembiasaan. Kemudian kita lihat, nah, saya ambil yang inti-intinya. Kenapa? Karena materi yang tentang misalnya yang lainnya itu sudah banyak kita temukan. Kenapa kain ihram itu harus putih? Kenapa kok disunahkan harus putih kain ihram? Ihram itu berniat melakukan ibadah haji atau umroh. Niatnya itu dengan ditandai dengan kita terus memakai baju ihram yang bagi laki-laki yang tidak berjahit. Nanti materi-materi yang sifatnya umum itu bisa mahasiswa dapatkan dari pemateri yang lain atau nanti saya susulkan. Tapi pada malam hari ini saya ingin mengupas keutamaan hal-hal yang terkadang secara umum tidak tersampaikan di pembahasan-pembahasan haji. Nah, kenapa harus memakai kain putih saat berihram dan tidak berjahit bagi laki-laki? Melambang karena apa? Apa itu maknanya? Warna putih melambangkan kesucian yang harus dijaga ketika manusia beribadah kepada Allah. Pakaian putih juga merupakan sebaik-baik pakaian. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah, al-basu min thiyabikum al-bayadu wa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena itu merupakan sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah dengannya mayat-mayat kalian. Nah, kain putih ini juga mengingatkan kita kembali nanti menghadap Allah saat nyawa kita sudah tidak bersama, kita juga akan menggunakan dikafani dengan kain putih. Maka tidak ada saat mengkafani dengan kain yang lain. Karena sebaik-baik pakaian adalah warna putih. Nah, mengapa ihram itu harus berpakaian putih? Disitulah menunjukkan kesucian dan menunjukkan kesetaraan semua hamba Allah di mata Allah adalah sama. Karena yang punya duit banyak maupun yang dengan duit pas-pasan maupun dengan misalnya dengan uang yang karena niat dengan kuat hanya punya untuk haji itu misal dan hanya bisa untuk yang ditinggalkan keluarganya selama ibadah haji, dengan uang orang yang punya uang tabungan banyak sekali sama di mata Allah. Semuanya di sana di Mekah saat ihram pakaiannya putih semua, menandakan bahwa di mata Allah itu sama derajatnya. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Nah, itu menunjukkan ke sana mengapa saat ihram itu harus berpakaian putih. Nah, ini ada lagi hadis ya, alasan lain menurut Muhammad Samsul Haq bahwa secara umum itu menunjukkan sikap rendah hati, tidak memperlihatkan sikap sombong, bangga diri, merasa paling wah, dan sikap buruk yang lainnya. Jadi kesetaraan sesama hamba Allah di mata Allah adalah sama. Kalau pakaiannya berwarna-warni, misalnya boleh bermodel-model, maka nanti akan terlihat perbedaannya bagi yang kaya maupun yang uangnya pas-pasan. Nah, tentu di sana akan terlihat. Tapi saat ihram ini semuanya sama kainnya, yaitu berwarna putih. Dan ketika berwarna putih itu menunjukkan juga kerendahan hati kita, kerendahan sikap kita. Tidak ada yang merasa
lebih karena seragam semua putih saat berihram itu. Kemudian selain itu juga, nah, kesetaraan antara sesama muslim. Tidak ada yang terlihat kaya dan tidak ada yang terlihat miskin. Tidak lagi sekat-sekat suku bangsa dan dari mana berasal. Semuanya sama. Jika dengan berikhram menggunakan kain yang sama warnanya, maka tidak ada yang terlihat dari suku mana, adat mana. Tidak, karena memang Allah tidak butuh itu. Semuanya sama di hadapan Allah. Nah, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Itu maksud baju ihram itu kenapa putih. Dan terlebih kain putih adalah kain yang akan kita gunakan saat kita terakhir hidup di dunia. Supaya ingat ke sana, itu hikmahnya. Ini materi-materi saya sengaja menyampaikan materi ini dengan harapan mahasiswa yang punya tugas itu sudah menyampaikan tentang yang umum-umum, misalnya rukun haji, kemudian rukun umroh, itu harapan saya. Maka saya menyampaikan ini langsung ke hal-hal yang jarang yang dibahas oleh mahasiswa. Maka tidak apa-apa ya. Nafar awal, nah nanti ada di dalam bermalam di Mina, itu nanti ada dikenal nafar awal dan nafar sani. Setelah kita tawaf, setelah kita wukuf, maka kita berjalan menuju ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu ngambil kerikil, kemudian dilanjutkan ke Mina. Nah, di Mina nanti ada bermalam, ada yang ngambil 2 hari, ada yang ngambil 3 hari. Yaitu pada tanggal ngambil 2 hari itu berarti tanggal 10, 11. Kemudian ada yang ngambil 3 hari, nambah 1 lagi di Minahnya. Dan orang-orang kebanyakan itu ngambil nafar awal. Nah, menurut Al-Quran boleh saja mau ngambil nafar awal atau nafar sani sama saja. Hanya saja mungkin ya biasanya orang jamaah itu di nafar sani itu sudah rindu, rasa rindunya pulang ke Indonesia itu lebih kuat. Maka jarang yang ngambil nafar sani. Namun meskipun di ayat Al-Quran itu sama saja, namun ada yang berpendapat bahwa nafar sani itu lebih utama karena sesuai dengan yang dilaksanakan Rasulullah. Sebagaimana dalam tata cara ibadah haji ada 3 jenis, yang mana saja boleh, tapi di dalam konteks pelaksanaannya kalau selain ifrad itu ada dendanya. Berarti kan jelas kalau di sana lebih afdol itu pelaksanaan ibadah haji ifrad. Namun di nafar awal dan nafar sani ini tidak ada denda. Tapi namun tentu yang lebih bertahan gitu, melawan hawa nafsu kan yang di nafar sani, yang lebih lama di sana. Jadi sampai tanggal 13. Tapi kalau nafar awal sampai tanggal 12 sudah kembali ke Mekah. Gitu intinya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sama saja boleh sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang artinya dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan meninggalkan Mina masih sehari lagi, nambah 1 hari lagi, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Nah, pada saat nafar sani yang ngambil 3 hari di Mina, bermalam di Minanya, ngambil 1 hari lagi, di situ ada bagi orang yang bertakwa. Intinya kan tentunya keutamaannya ada di nafar sani.
Kemudian menurut pembahasan para ulama ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jamaah haji yang melakukan nafar awal tidak perlu untuk mabit di Mina pada malam 13 Zulhijjah. Jadi hanya 10, 11, 12. Kemudian dan tidak perlu melontar ketiga-tiga jumroh. Jumroh pada hari berkenaan. Mereka yang melakukan nafar awal wajib membayar. Oh, ini ada denda, wajib membayar dam. Ini menurut para ulama ya, ada pendapat. Kemudian melakukan nafar awal itu intinya bermalam di Mina itu hanya 2 malam. Karena nafar awal tidak menjelaskan kemabruran ibadah haji seseorang muslim itu. Artinya mau nafar awal, mau nafar sani ya ibaratnya haji seseorang itu ya mabrur. Nah, mabrur itu apa? Diterima oleh Allah. Bagaimana diterima oleh Allah? Tentu mengikuti aturan di mana ibadah itu diterima. Ikhlas satu. Kedua, dilaksanakannya rukun dan wajib hajinya. Rukun haji terutama. Kalau wajib haji tidak dilakukan itu tidak masalah, tidak menggugurkan atau tidak menentukannya batal atau sahnya ibadah haji, namun membayar dam. Nah, mana yang termasuk ibadah kewajiban haji? Ya, termasuk melontar jumroh. Kalau nggak bisa melontar karena uzur sudah tua atau kesehatan karena sudah tua, nggak bisa lagi melakukan lemparan itu, maka ya bisa diwakilkan tapi membayar denda. Lain halnya dengan rukun haji. Rukun haji itu ihram. Ihram itu niat. Kemudian tawaf, wukuf, sa'i, tahalul. Nah, kelima inilah yang menjadi rukun haji yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka harus mengulang hajinya di tahun depan. Nah, mana yang termasuk kewajiban haji? Nah, nanti ada rukun haji, ada wajib haji. Wajib haji itu perbuatan yang harus dilakukan, namun jika tidak dilakukan, bisa diwakilkan dengan membayar denda. Apa saja? Misalnya bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh. Nah, itu bagian dari wajib haji. Jamaah haji dibenarkan untuk kembali ke Mina selepas nafar awal, sekiranya ada sesuatu keperluan penting. Nah, misalnya ada yang sudah keluar dari Mina, tapi ada sesuatu yang tertinggal, boleh balik lagi ke Mina. Pelaksanaan nafar awal juga adalah digalakkan kepada mereka muslim yang tidak dapat menahan lagi pantang larangan dalam ihram dan terpaksa meninggalkan Mina atas alasan yang terlalu mendesak ya, serta melibatkan keselamatan dan keperluan. Artinya orang yang hanya bertahan dua hari saja di Mina, bagi yang mungkin sudah tidak tahan, karena di Mina kan masih dalam posisi berihram, masih menggunakan pakaian putih dan menghindari larangan-larangan selama berihram. Kayak mencium parfum saja itu kan kena denda. Nah, terkadang kita nggak sadar saat jalan-jalan banyak sekali orang yang jualan wewangian itu. Kemudian nafsu kita lihat, kita pegang, kita cium, padahal kita sedang dalam keadaan ihram. Nah, tentu banyak yang pelanggaran. Kemudian kita garuk-garuk sampai merontokkan rambut dengan sengaja, merontokkan rambut yang ada di tubuh kita. Maka itu juga bagian dari larangan selama berihram. Nah, bagi yang sudah tidak kuat untuk menahan itu, maka nafar awal yang dipilih. Nah, ini gambaran kikil ya. Harusnya ini materinya materi dari penyaji dulu, yang tentu saya perkirakan materinya itu pasti hal-hal yang sifatnya sudah umum. Maka saya ambil yang penjelasan dari mahasiswa sebetulnya. Tapi karena mahasiswa belum siap, Bu, ya. Ada sudah siap? Untuk yang rukun umrah udah ada, Bu. Saya, Bu. Oh, ada. Ini soalnya nanti nggak nyambung mahasiswa. Khawatir saya, apa ya itu konsep umumnya, konsep dasarnya belum terjelaskan gitu.
Heeh, Rukun sama wajib haji sudah ada Bu di saya. nah itu maksud saya, kepingin itu disampaikan dulu, baru saya akan menjelaskan ke sini, supaya ada tambahan gitu. Nggak mungkin saya menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh mahasiswa. Ini saya putus ya kalau sudah siap. Baik Bu, siap Bu. Ini nanti saya akan masuk setelah mahasiswa. Karena prediksi saya, harapan saya, mahasiswa tentu akan menyampaikan rukun dan syarat itu yang utama dulu. Baru ini penjelasannya. Maka nanti akan takut khawatir nggak nyambung gitu. Karena yang tahapan umumnya belum tersampaikan. Baik, saya akan tutup, saya akan berhenti langsung pada masuk pada pembahasan umum atau pembahasan awal, poin pokoknya ya. Baik, saya berhenti ya. Nah, silahkan. Siapa yang sudah siap? Pak Asep Jamaluddin ya? Iya Bu. Ya silahkan. Soalnya penjelasan materi saya itu sudah merupakan penjabaran lebih dari yang disampaikan mahasiswa. Begitu saya settingnya. Supaya nggak mubazir gitu. Saya kalau membuat materi sama dengan mahasiswa lah. Nanti nggak ada penjelasan pengayaannya. Silahkan Pak Asep. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, sudah kelihatan presentasi saya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kecil Pak Asep Udah suaranya. Iya Pak, suaranya agak jauh. Iya, karena nggak ada yang jawab. Udah depannya Bu. Agak dekat sedikit Pak mikrofonnya Pak. Udah jelas sekarang Bu. Udah Jelas, lumayan. Pak. Iya. Tapi belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Belum kelihatan Pak? Belum kelihatan. Share Belum. screen-nya belum. Belum Pak, PPT-nya belum Pak. Oh, sebentar. PPT-nya belum, Pak Asepnya juga belum. Oke. Sudah ya Pak? Sudah, sip. Sudah Pak, kelihatan. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya mulai Bu. Rukun haji dan syarat sahnya. Pertama, rukun haji. Pengertian secara bahasa. Makna kata rukun dalam bahasa Arab adalah sudut atau tiang pada suatu bangunan, sering juga disebut bagian yang kuat dan perkara yang lebih besar. Rukun juga sering disebut sebagai anggota dari suatu badan atau al-jawari. Hal itu seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dikatakan kepada rukun-rukunnya, berbicaralah, maksudnya anggota badannya. Hadis riwayat Muslim. Rukun dari sesuatu artinya sisi-sisi dari sesuatu itu, seperti diungkapkan di dalam kamus Al-Mut, dan rukun dari segala sesuatu adalah sisi-sisinya yang dijadikan tempat bersandar dan beribadah. Lalu rukun haji dari istilah fikih. Dalam istilah ilmu fikih, rukun didefinisikan sebagai segala yang membuat sesuatu tidak akan terwujud tanpanya. Sehingga rukun haji adalah segala hal yang tanpa perbuatan itu membuat ibadah haji menjadi tidak sah. Atau dengan kata lain, segala hal yang tanpanya membuat sebuah ibadah haji menjadi tidak sah berarti adalah rukun haji. Bila seseorang yang melakukan ritual ibadah haji meninggalkan satu dari sekian banyak rukun haji, baik disengaja ataupun tidak dengan disengaja, maka ibadah hajinya itu tidak sah hukumnya. Rukun haji dan khilaf ulama. Para ulama berbeda-beda pendapat ketika menyebutkan apa saja yang termasuk rukun haji. Ada perbedaan ritual haji yang mereka menyepakatinya sebagai yang termasuk rukun haji,
Dan ada juga ritual-ritual yang mereka tidak menyepakatinya sebagai rukun haji. Yang pertama, mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Hanafiyah sangat sederhana dalam menetapkan mana yang merupakan rukun haji, yaitu berpendapat bahwa rukun haji itu hanya ada 2 perkara saja, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Yang selain itu dianggap bukan rukun oleh mazhab ini. Terus yang kedua, mazhab Al-Malikiyah dan Hanabilah. Di antara rukun haji yang mereka sepakati, yang pertama adalah berihram, rukun kedua adalah wukuf di Arafah, rukun ketiga adalah tawaf ifadah, dan rukun keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ibadah-ibadah selebihnya tidak mereka masukkan sebagai rukun dalam ibadah haji. Lalu dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab ini menyebutkan ada 6 rukun dalam haji, yaitu berihram, mengerjakan wukuf di Arafah, melakukan tawaf ifadah, melakukan ibadah sa'i al-haq, melaksanakan ibadah sa'i al-haq atau menggundul rambut kepala atau at-tasrik, mengurangi rambut, serta tertib dalam melakukan urutan rukun-rukun itu. Yang keempat, mazhab Al-Hanbali. Mazhab Al-Hambali menetapkan bahwa rukun haji itu ada 4 perkara, sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh mazhab Al-Malik. Rukun-rukun itu adalah berihram, rukun kedua adalah wukuf, rukun ketiga adalah tawaf, dan rukun keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu dari slide di atas, maka kalau kita simpulkan berbeda-beda pendapat rukun haji dalam 4 mazhab kira-kira menjadi seperti yang ada di tabel ini. Pak Yudi, sebentar Pak Yudi, langsung saja. Al-Haq dan At-Taksir, tadi udah dijelaskan itu. Saya tidak mengikuti, sempat lihat ini. Al-Haq, ada itu Al-Haq. Mana Al-Haq dan apa itu tadi? Ini Bu. Yang mana? Al-Haq mengundul. Oh, tahalul itu biasanya. Soal tahalul Bu, langsung aja tahalul. Iya, nanti supaya Iya. itu yang umum ke tahalul, tapi dikasih garis miring. Karena saya juga mau ini, khawatirnya nanti yang terkenal biasanya itu istilahnya tahalul. Nah, tahalul itu bisa dilakukan dengan cara menggundul atau hanya sebagian kecil saja yang dipotong. Gitu. Kasih tahalul di sana ya. Baik Bu. Tahalul terus dalam kurung al-haq dan al-taksir gitu. Ya, ya, baik. Istilah yang sering itu tahalul terus dalam kurung gitu. Karena tahalul itu bisa dilakukan dengan tahalul dalam kurungnya itu yang al-haqnya. Tahalulnya biasa. Yang kan itu kan ada tawaf ifadah, melakukan ibadah sa'i, koma, terus tahalul, koma. Nah, tahalul atau jangan koma dulu, baru dalam kurung al-haq dan nah itu jadi al-haq dengan at-taksir itu menjelaskan tentang tahalulnya gitu ya. Iya. Nanti supaya terpahamkan oleh mahasiswa bahwa rukun haji perlu diingat jangan sampai 5 ini tertinggal atau tidak dilakukan maka hajinya tidak sah nanti. Yaitu ihram. Tadi kembalikan yang tadi. Pak Yudi kembali yang tabel tadi. Nah, berarti inilah rukun haji: ihram, wukuf, sa'i, terus di nomor 5 itu kasih tahalul. Nah, nanti di 5 dalam kurungnya al-haq dan at-taksir itu. Nanti supaya mahasiswa enak menjelaskannya. Nih, di yang sini. Ini, oh ya, itu ya mahasiswa ya. Iya Bu. Karena ini yang sering istilah ini, karena kok nggak ada tahalul. Nah, ini cara bagian dari tahalul gitu. Tahalul itu menghalalkan segala yang dilarang selama ihram.
ketika sudah tahallul, maka larangan-larangan selama ihram itu sudah boleh dilakukan gitu. Nah, tahallul itu bisa dengan cara al-haq tadi gundul atau dengan memotong sebagian sedikit saja gitu ya. Nanti biar terkonsep begitu. Sebagaimana kayak saya tadi, materi saya tadi menjelaskan dari sini sebetulnya sebagai gambaran dari apa yang telah dijelaskan di rukun haji. Gitu ya, supaya sistematis. Maka saya nggak enak tadi menjelaskan kok sudah ke sana-sana, tapi yang pokok ini belum, dan saya tidak membuat karena saya merasa pasti mahasiswa ini akan disampaikan gitu. Baik, Pak Yudi, lanjut. Baik, Bu. Bisa dipahami mahasiswa ya? Bisa Bu, bisa. Ya, lanjut. Mengenai jumlah rukun haji, mengutip buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh, terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, total keseluruhan rukun haji yang wajib dilakukan jemaah adalah 6 rukun. 6 rukun yang dimaksud adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur atau tahallul, dan tertib. Nah, Lalu yang pertama ihram. Pengertian ihram menurut bahasa, asal kata ihram dari kata al-haram. Bentuk masdar dari fi'il madi dan mudhari'nya. Makna kata ahrama yuhrimu. Makna kata ihram adalah memasuki wilayah yang di dalamnya berlaku keharaman. Orang yang mengerjakan ihram disebut dengan istilah muhrim. Sedangkan istilah untuk wanita yang haram untuk dinikahi bukan muhrim, melainkan mahram. Nah, sebentar Pak Yudi. Nah, ini istilah ini juga perlu jangan sampai salah sebut ya. Diulang lagi Pak Yudi, istilahnya tadi. Kan suka gini, oh jangan bukan muhrim gitu. Padahal muhrim itu penyebutan bagi yang sedang berihram. Pak Asep Bu. Ya, Pak Asep, pronunciasi, Bu. Asep Jamal Diulang lagi, Bu. Iya, dah lupa Pak Asep. Bayangannya Ya, ke Pak Yudi aja dari Jadi tadi. keder ya, Bu. Ya udah, ya baik. Nah, ini sebagai ini ya, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti mahasiswa menyebutnya salah istilah ini. Nah, inilah perbedaan antara yang belajar dengan tidak, kan begitu. Lanjut. Baik, Bu, lanjut. Menurut istilah, berihram dalam istilah para ulama adalah berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang diberlakukan di dalamnya berbagai keharaman di dalam haji dan umroh. Masuk ke dalam wilayah keharaman di sini maksudnya bukan mengerjakan keharaman itu, tetapi maksudnya adalah masuk ke dalam suatu wilayah di mana keharaman-keharaman itu diberlakukan. Seperti berhubungan suami istri, membunuh, memotong rambut, memakai wewangian, mengenakan pakaian berjahit buat laki-laki dan sebagainya. Lalu larangan-larangan dalam ihram. Yang pertama, larangan umum. Larangan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, memotong rambut. Yang kedua, memotong kuku, memakai wewangian, nikah dan melamar, melakukan hubungan suami istri, membunuh binatang. Lalu, larangan untuk khusus laki-laki, menutup kepala, menggunakan pakaian berjahit. Lalu untuk perempuan, mengenakan cadar dan sarung tangan. Itu tidak diperbolehkan dalam ritual ihram. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Pengertian. Secara istilah, kata wukuf secara bahasa berasal dari kata waqafa yakifu waqaufan, yang artinya berdiri atau berhenti. Wukuf juga bermakna asyukun, yang artinya
berhenti atau diam, seperti seekor unta di dalam dan berhenti dari berjalan. Menurut bahasa, sedangkan secara istilah, wukuf di Arafah adalah hadirnya jamaah haji di padang pasir Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dan merupakan bagian dari rukun haji. Maka yang dimaksud dengan wukuf dalam manasik haji itu harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain, yang pertama, kehadiran pada suatu tempat bukan sekedar melakukan ritual saja, dan tempat itu adalah padang Arafah. Bila tempatnya diganti dengan tempat lain atau di luar batas Arafah, maka bukan dikatakan sebagai wukuf. Adapun amalan-amalan yang harus dilakukan tidak merupakan ketentuan dari wukuf yang dipentingkan kehadirannya, bukan apa yang dikerjakannya. Yang hadir adalah para jamaah haji yang berniat untuk mengerjakan ritual ibadah haji, tentunya dalam keadaan berihram dengan mematuhi semua ketentuan ihram. Maka keberadaan orang yang berada di Arafah bukan dengan niat haji, tidak disebut sebagai wukuf. Yang poin ketiga, hanya dilakukan pada saat harinya saja dalam setahun sekali, yaitu hanya pada tanggal 9 Zulhijjah. Bila seorang hadir di Arafah di luar tanggal itu, maka apa yang dia kerjakan bukan termasuk wukuf dalam manasik haji. Ketiga, tawaf. Pengertian tawaf menurut bahasa berasal dari kata tawaf. Dalam bahasa Arab bermakna berputar mengelilingi suatu benda. Sedangkan menurut istilah fikih, kata tawaf maknanya adalah berputar mengelilingi Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad itu juga setelah 7 putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Ka'bah. Lalu tawaf. Syarat tawaf. Yang pertama, niat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci dari najis dan hadas. Yang keempat, Ka'bah sebelah kiri. Yang kelima, mulai dari Hajar Aswad. Yang keenam, mengelilingi Ka'bah. Yang ketujuh, berjalan kaki bagi yang mampu. Yang kedelapan, tawaf ifadah pada waktunya. Yang kesembilan, di dalam Masjid Al-Haram. 10, 7 putaran. 11, salat 2 rakaat sesudahnya. Lalu yang keempat, sa'i. Pengertian sa'i menurut bahasa ialah istilah sa'i sebenarnya pada aslinya berbunyi as-sayu karena huruf terakhir tidak diucapkan huruf vokalnya. Maka umumnya orang menyebut menjadi sa'i saja. Secara bahasa, sa'i maknanya ada banyak. Di antara masya yang artinya berjalan, selain itu juga bermakna kasyada yang artinya menuju ke suatu arah, dan juga bermakna amila yang artinya mengerjakan sesuatu. Kata sa'a ya sa'a juga digunakan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim dengan makna berjalan secara bersungguh-sungguh. Sa'i menurut secara istilah fikih, ritual ibadah sa'i didefinisikan oleh para ulama sebagai menempuh jarak yang terbentang antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi setelah melaksanakan ibadah tawaf dalam rangka manasik haji ataupun umrah. Syarat sa'i ada 2. Yang pertama dikerjakan setelah tawaf, yang kedua tertib. Lalu pengertian secara bahasa, lalu yang kelima, al-haq dan at-taksir atau tahalul tadi. Secara pengertian kata al-haq secara bahasa bermakna izalatul asyari, yang artinya menghilangkan atau menggunduli rambut kepala hingga habis. Dan secara istilah dalam ilmu fikih, khususnya fikih haji, yang dimaksud dengan al-haq tidak berbeda dengan
dengan mana yaitu mencukur habis semua rambut sampai licin alias gundul atau botak. Sedangkan istilah at-taksir adalah isim masdar dari kata dasar usyara yang maknanya adalah farata, artinya mengurangi sebagian atau meringankan sesuatu, meringkas sesuatu. Secara istilah dalam ilmu fikih, khususnya fikih haji, maknanya tidak berbeda dengan makna secara bahasa, yaitu mengurangi jumlah rambut dengan mengguntingnya sebagian. Yang kedua, rukun umroh. Kemudian rukun umroh. Dalam bahasa, makna kata rukun sama saja pembahasannya seperti haji. Lalu rukun umroh ada 5. Yang pertama, ihram, tawaf umroh, sa'i, lalu tahallul, lalu tartib. Yang ketiga, pengertian wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah segala pekerjaan yang menjadi kewajiban bagi jamaah haji untuk mengerjakannya. Di mana bila seorang tidak mengerjakan wajib haji, ia berdosa, tetapi tidak merusak ibadah hajinya. Wajib haji berbeda dengan rukun haji, di mana bila seorang meninggalkan dengan sengaja atau tanpa sengaja salah satu rukun di antara rukun-rukun haji, maka hajinya menjadi rusak atau tidak sah. Sedangkan bila yang ditinggalkan hanya wajib haji, maka hajinya tidak rusak. Kecuali orang yang meninggalkan wajib haji itu berdosa bila meninggalkannya dengan sengaja. Adapun bila seorang mendapatkan uzur atau syar'i sehingga tidak mampu mengerjakan wajib haji, tentunya hajinya sah dan tidak berdosa. Dan ada beberapa bagian yang harus membayar dam atau denda. Dan untuk ada konsekuensinya yang harus ditanggungnya. Untuk pembagian secara umum dapat bagi praktek wajib haji ini menjadi 2 macam. Yang pertama yang termasuk kewajiban asli. Yang kedua kewajiban yang tidak asli atau hanya ikutannya saja. Yang pertama kewajiban asli yang termasuk ke dalam kewajiban haji yang asli diantaranya adalah bermalam atau mabit di Musdalifah, meluntar jumroh mengundulkan kepala atau mencukur sebagian rambut, bermalam di Mina pada hari tasyrik serta tawaf wada. Yang kedua, kewajiban ikutan yang termasuk kewajiban ikutan bisa kita bagi berdasarkan kelompok. Misalnya kewajiban yang terkait dengan ibadah ihram. Seperti kewajiban pada saat mengerjakan masing-masing kewajiban itu. Seperti kewajiban pada saat wukuf, tawaf, sa'i, bermalam di Musdalifah dan melempar jumroh serta menyembelih hewan. Sunnah bagi wajib haji. Pada saat mengerjakan mabit di Musdalifah disunahkan mengerjakan salat maghrib dan isya dengan cara dijamak takhir dan dikosor menjadi 2 rakaat. Lalu wukuf di Masjidil Haram. Lalu selanjutnya mencari kerikil untuk jumroh. Yang kedua, pada saat melempar jumroh disunahkan untuk 1 kerikil 1 lemparan. Lalu disunahkan dengan menggunakan tangan. Lalu disunahkan yang dilempar adalah kerikil. Lalu membaca takbir. Sekian mungkin Bu yang bisa saya presentasikan. Presentasi saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep Jamaluddin yang telah menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya haji dan umroh. Kemudian wajib haji tadi sudah dijelaskan larangan-larangannya. Kemudian sunnah-sunnah haji. Tadi sunnah-sunnah haji
Saya pas ke kamar mandi apa tadi udah dijelaskan Pak Asep Jamaluddin. Sunah-sunah haji. Sudah, Bu. Yang membaca talbiyah, berzikir itu ya? Sunah wajib haji, Bu. Haji. Sunah-sunah Kalau saya haji, di bukan sini- sunah-sunah wajib. Oh, kalau sunah hajinya saya Yang nggak cari, Bu. banyak. Saya wajib Belum. haji dan sunahnya. Iya, kayaknya belum terlihat. Walaupun saya ke kamar mandi itu kan tapi tetap mendengarkan. Kayaknya saya belum lihat gitu ya, belum ya, Saya belum wajib, ada. tapi sunahnya itu, Bu. Sunah-sunah haji itu ya diantaranya membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, banyak berzikir, banyak Ya, kalau itu nggak bersedekah. saya Itu ya. Nah, baik. Tadi yang disampaikan Pak Asep, sebetulnya kita di awal tadi pengertian haji. Kalau pengertian sudah tadi ya saya sampaikan menyengaja ke Baitullah untuk beribadah. Tujuannya itu. Tapi kalau orang datang ke sana tujuannya bukan untuk beribadah, untuk bisnis ya, bukan haji namanya. Nah, jadi ini yang harus perlu menjadi garis bawahi. Penyengajaannya ke sana, ke Mekah itu dalam rangka beribadah. Tuh, titik. Nah, dalilnya mana? Nah, dalilnya ada di surat Al-Baqarah. Apa yang biasanya familiar dalilnya? Atimul hajjah wal umrata lillah. Haji dan umroh karena Allah. Nah, nanti yang harus ada kata-kata istito'ah, makna dari istito'at, kesanggupan ini seperti apa? Nanti yang belum terbahas nanti akan saya susulkan ya, jika pemateri Bu Wina belum terlihat ya, sama Pak Yudi Aprianto. Sebetulnya nggak apa-apa, harusnya materinya di-share gitu biar nanti saya sampaikan atau disampaikan oleh pemateri yang ada. Setidaknya ada gambaran awal gitu. Kalau nggak ada materinya kan saya membuatnya itu biasanya yang perkiraan saya itu yang tidak dijelaskan mahasiswa. Kenapa materi saya tadi langsung fokus kepada hal-hal yang tidak ada akan disebutkan oleh pemateri tadi? Ya karena memang saya membidiknya dari sana, supaya ada wawasan lain. Harapan saya seperti itu sebetulnya. Maka bagi yang diberi tugas itu ya minimal materinya di-share. Gitu. Maka sempat ragu tadi saya ini hari apa ya, kok nggak ada tanda-tanda share materi. Saya cek lagi, ini apa minggu, apa hari libur, apa hari Natal ya, gitu. Karena kan libur kan biasanya suka lupa hari. Sekolah kan libur, masa-masa liburan, jadi begitu. Makanya tadi sempat juga ragu, ini ada kuliah apa tidak. Nah, biasanya diusahakan ya materinya lah yang sampai. Dan itu kan juga latihan berbagi ilmu dengan yang lain. Jangan sampai karena kendala sinyal atau yang lain, materinya nggak ada, yang bersangkutan juga tidak ada. Sebaliknya yang kemarin, Putri Risia ada, materinya ada, malah terlewat. Nah, begitu ya. Nanti saya akan susulkan karena nanti juga sebagai supaya mahasiswa kalau mencari sendiri itu kan kadang apa ya nggak fokus dalam artian karena nanti terkait dengan soal-soal UAS supaya fokus belajarnya silakan saja yang di PPT yang saya share atau boleh merujuk pada referensi yang lain sangat boleh dan sangat dianjurkan. Hanya saja bagi yang terkendala waktu, kalau sudah ada bahannya kan lebih fokus gitu.
bahan-bahan yang saya sampaikan itu kan hanya sebagai ini, hanya sebagai poinnya saja, hanya sebagai apa ya istilahnya, kesimpulan saja. Namun mahasiswa kan tidak dalam menjawab soal itu kan tidak hanya menyimpulkan, tapi kan menguraikan, menganalisis. Dan dari mana itu? Ya dari bacaan-bacaan yang lain. Nah, oleh karenanya tadi PPT saya tadi sempat saya ragu menjelaskannya ya karena saya merasanya rukun belum disampaikan, syarat belum disampaikan, tapi saya sudah ke hal yang lain, sudah ke anak-anaknya gitu ibaratnya. Yang pokoknya belum, tapi saya sudah menjelaskan yang lain. Nah, kan tidak semua teman-teman kita memahami konsep di dalam ajaran Islam itu. Nah, mungkin ada yang sudah lupa, maka alangkah baiknya saya terima kasih kepada Pak Asep yang mengantarkan apa yang akan saya sampaikan nanti atau yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dalam PPT saya tadi itu menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan dalam apa yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Makanya sempat ragu kalau yang poinnya belum, saya sudah kesini-sini itu. Seperti itu ya mahasiswa, ini masih sudah tidak ada ini ya, sudah tinggal satu lagi ya. Ini pertemuan yang ke-13 ya? 13, Bu. 13. Kita kan masih sampai pertemuan 15 ya. Berarti nanti 15, 14-nya itu masih tentang haji. Nanti akan saya buatkan, kalau begitu saya buatkan lebih, ya apa yang sudah disampaikan Pak Asep tadi tidak saya akan kupas lagi, tapi yang dari mungkin hanya sekilas saja. Nanti cara belajarnya seperti itu. Dari pengertian, setiap ilmu itu gradasi atau strukturnya itu dari pengertian, kemudian dalilnya, hukumnya seperti apa, rukun dan syaratnya seperti apa. Itu dipahami dulu. Nah, nanti baru membahas yang lainnya. Setiap ilmu itu hikmahnya itu terakhir. Setiap ilmu itu seperti itu di dalam gradasi pengetahuan. Itu harus dari pengertian. Kita tidak akan membahas yang lain secara keorganisasian dalam membuat materi itu akan sulit. Tapi kalau pengertiannya sudah, dalilnya sudah, nanti pasti ada hukumnya di sana. Nah, apa sih ibadah itu? Apa rukunnya? Harus dipegang dulu, harus dikuasai rukunnya. Maka ketika ada persoalan-persoalan, bagaimana menyikapinya, bagaimana menjawabnya, itu ya dari rukunnya. Loh, kok itu melanggar rukun ya? Berarti tidak benar atau batal. Begitu cara menganalisisnya. Di dalam kurikulum kan begitu. Pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Yang poin-poin, kemudian secara faktual itu ya pengertiannya itu apa. Kemudian dalilnya, prosesnya seperti apa, syarat dan rukunnya seperti apa, barulah ke hikmah. Nanti kalau ada persoalan-persoalan di luar itu alat untuk menganalisisnya. Betul apa salah ya perbuatan itu? Gitu. Semua ilmu itu biasanya seperti itu. Maka nanti pada pertemuan yang ke-14 masih membahas tentang haji, nanti akan saya buatkan lagi. Saya membuat ini hanya untuk ini ya, untuk apa ya, dasar gitu, hal-hal yang umum. Nah, nanti mahasiswa dikembangkannya sendiri dengan referensi-referensi yang lain. Itu untuk menjawab, supaya jawabannya itu lebih analisis, juga bisa menyimpulkan dengan baik. Kalau semakin banyak yang dibaca, maka semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin leluasa untuk menganalisis maupun menyimpulkan dengan baik dan benar. Nah, pertemuan ke-14 nanti tetap masih ada materi bab haji. Nah, berarti pertemuan 15 nanti praktik ya. Pertemuan 15-nya itu. Apa maunya apa mahasiswa di pertemuan 15 ini? Apa latihan soal? Apa praktik?
Mungkin bagusnya praktik saja, Bu. Mungkin kisi-kisi insya Allah nanti saya kasih, bisa diselipkan nih kalau itu. Kalau 1,5 jam hanya untuk kisi-kisi kan ini ya, terlalu ini terlalu banyak. Yang belum di praktek itu kan tuntutannya itu praktik sholat jenazah. Yang kemarin kan belum, yang sudah saya kasih tanda merah-merah di materi saya. Dan praktik sholat gerhana. Nah, karena mahasiswanya banyak, bagaimana ini tekniknya? Jangan khawatir kalau kisi-kisi, insya Allah nanti diselipkan di pertemuan itu. Yang jelas pada pertemuan yang 15 ini, harapan saya ya untuk pengungkapan materi atau untuk praktik. Baik, ini hanya nanti kita bahas lebih bisa pada pertemuan yang ke-14. Setelah apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi tentang rukun haji dan umroh. Sekarang pertanyaan saya, apa perbedaan haji dan umroh bila melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Asep Jamaluddin tadi? Simpulkan, tarik kesimpulan, apa perbedaannya haji dan umroh? Siapa? Atau saya panggil sekalian absen ya. Tidak mesti harus secara keseluruhan menjawabnya. Bisa 1 poin, 1 perbedaannya ini nanti diteruskan oleh mahasiswa yang lain, ditambahkan oleh mahasiswa yang lain. Siap, Bu, siap. Ini suaranya trouble. Baik, coba. Pak Aca Suhartono, apa perbedaan haji dan umroh? Haji dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Kalau umroh itu bisa kapan aja, Bu. Kalau haji? Itu udah ditetapkan waktunya. Kenapa sih haji kok ditetapkan waktunya? Karena ada musim haji, lebaran haji gitu. Apa karena itu? Coba di mana yang menyebabkan haji itu waktunya tertentu, di mana poinnya gitu? Di antara rukun haji itu di mananya gitu loh. Ada di situ. Ada tawaf. Di umrah juga tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah, bisa kapan saja. Yang mana yang menyebabkan rangkaian ibadah haji itu harus waktu tertentu? Wukuf, ada wukuf bukan, Bu? Di wukuf itu kan dikerjakannya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara di dalam 1 tahun 9 Dzulhijjah itu kan hanya ada 1 waktu. Iya. Dan wukuf tadi dijelaskan bukan perbuatannya, tapi bagaimana berdiam diri. Yang penting hadir aja. Maka orang yang sakit di kamarnya, di penginapan itu digotong, dimasukkan ke yang sudah dirawat itu
disampaikan dengan mobil ambulan supaya hadir di Padang Arafah itu. Semuanya yang sakit-sakit ya minimal berdiam diri di Padang Arafah itu. Bukan masalah ibadahnya. Kalau masalah wukuf, yang penting wukuf itu artinya berhenti. Ada wakaf. Wakaf dalam Al-Quran berhenti. Nah, wukuf itu yang penting berhenti aja di Padang Arafah. Nah, itu yang menyebabkan haji hanya. Kenapa ada Zulqa'dah, Zulhijjah? Ya, menunggu itu saja sebetulnya. Menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Karena itulah yang membedakannya dari rangkaian rukun umroh. Kalau sa'i bisa kapan saja. Tawaf bisa kapan saja. Tahallul juga kan bisa nggak terikat dengan waktu. Namun di dalam rukun maka akan jadi terikat semua nantinya. Tapi satu, wukuf ini hanya dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah. Itu satu. Dan kemudian Pak Nuri. Ada Pak Nuri? Ada, Bu. Ya, apalagi perbedaannya? Ada lagi perbedaannya? Sebab siapa yang bisa menangkap dari paparan materi Pak Asep tadi, perbedaan dari haji dan umroh. Izin Bu menjawab, Bu. Atau yang lain? Ya, boleh Pak Yudi. Kalau haji itu kan diwajibkan sekali dalam seumur hidup, sedangkan umroh itu sunnah hukumnya, Bu. Jadi kan di dalam Nah, dari segi hukum ya. Ya, segi hukum. Jadi kalau haji wajib, kalau umroh. Nah, nanti di materi saya itu ini kenapa suaranya double ya? Iya, Bu. Kenapa biasanya ini? Saya nggak nyalain handphone kok. Di materi saya itu ada macam-macam umroh. Kayaknya ya, saya juga belum lihat gitu. Maksudnya belum sampai tuntaskan tadi. Nah, umroh yang ada terikat dengan haji ini menjadi rangkaian kewajiban juga ya. Namun secara umum, kalau haji itu wajib bagi yang mampu. Tidak wajib secara wajibnya bersyarat. Maka apa yang termasuk kategori mampu? Nah, ada pembahasan sebelumnya sebetulnya disampaikan ini. Kemampuan di sini secara finansial, secara keamanan, secara transportasinya, secara keamanan, kecukupan bagi anggota keluarga yang ditinggalkannya. Itu kategori mampu di sana. Jika punya finansial banyak, mampu untuk membayarnya, tapi tidak aman, maka belum jatuh pada kewajiban itu. Misalnya di Mekahnya lagi perang, atau di Indonesia sendiri perjalanannya ke sana tidak aman, maka bukan masuk kategori wajib di sana, karena ada syarat wajib bagi yang mampu. Nah, kemampuan ada banyak indikatornya, kesehatannya, uangnya, keamanannya, ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai uangnya dipakai bawah semua untuk berangkat haji. Sementara keluarga yang ditinggalkan kekurangan. Nah, itu berarti kategori belum mampu. Dan yang satu, mampu mengetahui manasik haji. Makanya sebelum berangkat ke sana ada sebelumnya ada bimbingan manasik haji, karena itu bagian dari indikator pada kemampuan. Sementara umroh sunnah, betul, udah dua. Yang ketiga,
Rika, yang ketiga. Apa Rika? Ada Rika? Tadi Atau ada Pak Bu, Nur? terus keluar tadi. Oh ya, berarti Pak Khairul Hasik aja yang jawab. Coba. Waduh. Baru masuk lagi. Belum lagi cari. Ada Bu baru Ya, masuk Rika, lagi. ayo Rika. Atau Pak Nuri tadi yang sudah masuk lagi, sudah masuk lagi. Ayo, Bu Rika apa? Pak Nuri hadir ya. Mohon maaf, pertanyaan yang mengenai perbedaan itu ya Bu. Iya, perbedaan haji dan umroh yang dua sudah disebut, jangan disebut lagi. Yang pertama, segi dari waktu. Oke, yang kedua. Dan yang kedua, ya, dari hukum. Nah, sekarang segi yang lain apa? Yang ketiganya, rukunnya sudah ya Bu ya, yang wukuf di Arafah ya. Waktu pelaksanaannya, oh berarti waktu sudah. Hukumnya. Ayo yang lain, dari 23 mahasiswa ini apa kira-kira? Hukum sudah. Dari segi hukum. Waktu sudah. Waktu sudah. Sekarang dari segi apa ayo? Tadi dari paparan Pak Asep. Rukunnya itu aja yang Pak Asep. Rukun. Kalau haji Iya. ada. Apa coba jelaskan kalau Anissa. Anissa. ibadah haji itu kan ada rukun itu wukufnya. Kalau di umroh tidak ada, Bu. Betul. Ada lagi masalah apa? Pak Yudi atau menambahkan? Rukun sudah. Kalau haji itu ada ihram. Ada Kalau ihram umroh itu nggak ada. harus, itu kan niat. Nah, ihram itu rukun umroh maupun rukun haji. Ihram itu ibarat sholat itu sama dengan niat sholat. Oh, ya, Bu, ya. Nah, ihram itu istilahnya ihram, tapi sejatinya itu niat. Kalau niat kan hanya pekerjaan hati, tapi kalau ihram niat sambil memakai pakaian ihram dan ada larangan-larangan selama berpakaian ihram itu, selama berniat berhaji atau umroh itu, maka namanya ihram. Dan ada di rukun haji maupun rukun umroh. Apalagi, ayo. Ada? Coba mahasiswa yang lain. Sama, kalau pelaksanaannya di Mekah, umroh, tawafnya juga sama juga. Sa'i sama antara Bukit Sofa dan Marwah. Sa'i untuk haji maupun sa'i niat untuk umroh sama tempatnya. Waktunya mungkin Bu, kalau haji di bulan Udah. haji gitu. Ayo apa? Apa Pak Asep? Mungkin pemateri? Kekuatan fisik ya, Bu. Sama. Kuotanya, Bu. Kuota itu masuk pada masuk pada waktu ya, karena waktunya umroh itu setiap tahun kapan saja selain waktu haji, maka kuotanya ya jelas bisa memuat lebih banyak. Mana Pak tadi Pak Asep? Coba Pak Asep apa kira-kira? Saya Bu. Tadi sudah diikutin Bu dari bukunya. Apa tambahannya? Udah. Nah. Kekuatan fisik mungkin. Tidak, kalau semua itu masuk pada kategori istiqoah nanti. Semua harus kuat. Itu yang supaya apa sih kalau pergi haji harus kuat? Karena kan ritual haji ini diperlukan banyak tenaga.
Misalnya tawaf, mengelilingi Ka'bah bagi yang lingkarannya terjauh dari Ka'bah, otomatis kan panjang itu perjalanannya. Kalau saya kan kecil waktu itu, saya suka nyelip-nyelip langsung aja di lingkaran yang terdekat dengan Ka'bah, sehingga putarannya sedikit. Tapi ketika padat, terkadang jamaah itu melakukan tawafnya di lantai 2 atau lantai 3 masjid. Berarti kan semakin jauh jaraknya. Nah, itu kenapa ibadah itu harus kuat, karena fisik nanti yang banyak kita perlukan. Di samping fisik secara psikologisnya. Banyak jalan. Misalnya dari Mina ke Jumroh, ke Lempar Jumroh itu jalan juga panjang. Terus sa'i itu kan dari Bukit Sofa sampai Marwah itu juga jauh, 7 kali. Nah, maka selagi muda mahasiswa, selagi nggak punya uang pun punya niat untuk melaksanakan ibadah, udah dipasang niatnya. Karena saya dulu juga seperti itu, 0 tabungan, ya sudah berniat. Maka di saat punya uang pertama kalinya, ya saya gunakan untuk pergi haji. Karena secara hitungan sudah cukup untuk dipakai biaya maupun meninggalkan, meskipun saya tidak punya hal yang lain. Karena mumpung masih muda, dan saat itu tidak menunggu lama-lama. Hanya 1 tahun. Andai saya menundanya, kemungkinan secara fisik, urusan keperluan keluarga juga lebih banyak, anak-anak kuliah, kemudian juga mungkin fisik juga tidak sekuat, sesehat, tenaganya sepower waktu masih muda. Nah, yang perbedaan yang berikutnya, kalau di dalam umroh tidak ada wajib haji, pekerjaan-pekerjaan pada wajib haji. Wajib haji kan tadi ada bermalam di Mina, kemudian melempar jumroh, kemudian bermalam di Muzdalifah. Kan tidak ada itu di pelaksanaan umroh. Nah, itu juga bagian dari perbedaan haji dan umroh. Jika umroh hanya 4 yang menjadi rukun dan tidak melakukan wajib pekerjaan pada wajib haji. Sementara pada haji ada tambahan melaksanakan wajib haji. Wajib haji di sini bukan hukum ya, tapi wajib haji yang isinya apa? Melempar jumroh. Kenapa tidak ada? Karena kan di dalam umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Sementara haji waktu tertentu dan umroh terikat dengan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu kalau pelaksanaan ritual ibadahnya dalam umroh hanya 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, sudah selesai. Maka sehari bisa 3 kali umroh. Nah, sementara kalau haji wukuf, tawaf, sa'i, ihram, tawaf, dan tahallul. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, ada kan? Ada 5. Nah, ditambah dengan pekerjaan wajib haji. Namun, perbedaannya rukun haji dengan wajib haji, kalau rukun haji bila ditinggalkan atau tidak dikerjakan, salah satunya, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau amalan di wajib haji, bila tidak dikerjakan atau ditinggalkan, membayar dam. Dikenakan dam, tapi hajinya sah, tidak menggugurkan batal atau sahnya haji tersebut. Tuh
perbedaan rukun haji dan wajib haji. Dua hal ini di dalam melakukan ibadah haji diperhatikan pokoknya. Nah, mengenai bacaannya itu enggak pengaruh, dalam artian begini, kadang di dalam manasik haji itu kan ada putaran pertama baca ini, dia kan enggak hafal, baca buku nanti malah keinjek-injek orang sambil nunduk-nunduk. Maka cukup apa yang bisa mampu diucapkan, dizikir apa, silahkan, boleh. Nah, untuk menandai biasanya bisa juga misalnya kalau pada putaran pertama baca surat An-Nas, misalnya putaran kedua tuh enggak masalah, tidak ada yang kewajiban untuk harus bacaan tertentu. Yang penting tawafnya itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mulai dari mana? Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Rukun Yamani itu posisi yang berada di samping Hajar Aswad. Dan posisi tadi sepertinya belum dijelaskan juga ya, posisi baju ihram itu kan bagi laki-laki kan tangannya sebelah di ini ya, ditutup kan? Yang kanan apa yang kiri yang ditutup itu? Yang lengan yang sebelahnya terbuka. Coba diperhatikan. Saat umroh, saat ihram, pakaian ihram itu lengan mana yang terbuka? Pak Asep, pemateri, lengan mana yang terbuka saat memakai pakaian ihram? Lengan kanan. Yang apa? Yang dibuka. Lengan kanan yang dibuka. Ya. Nah, maka posisi saat mengelilingi Ka'bah, lengan mana yang berada di dekat Ka'bah? Lengan kanan apa lengan kiri? Kiri, Bu. Nah, berarti kan posisinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, Hajar Aswad berarti lengan yang kiri itu yang berada di dekat Ka'bah. Artinya apa itu? Ini juga ada maknanya. Berarti kita harus sopan dengan simbol-simbol keagamaan itu. Kan yang ditutup yang kiri, maka yang posisi yang terdekat dengan Ka'bah yang tertutup, dengan kita yang tertutup. Nah, itu kesopanan, itu ada nilai kesopanannya. Tidak berjalan sesuai arah jam, berarti kan kalau sesuai arah jam kan lengan kanan yang terbuka yang menghadap ke Ka'bahnya. Nah, itu syaratnya, itu aja. Kalau ibadah sholat, itu teorinya gampang, tapi melaksanakannya berat. Tapi kalau untuk haji, itu teorinya yang rada ribet atau rada ada ini, ada nafar, ada apa, ada banyak hal. Namun pelaksanaannya mudah. Pokok ikutin aja gerakan badan kita. Tawafnya itu seperti ini ya diikutin aja. Mengenai bacaan tidak menjadi persoalan. Namun masa iya, misal waktu wukuf itu kan yang penting berdiam diri di padang Arafah. Itu saja poinnya. Namun apakah kita dengan biaya banyak, kemudian waktu juga sulit, tidak semua orang bisa ke sana, kita diem aja atau kita ngobrol atau bercanda atau main game saat wukuf? Tentu tidak. Tentu banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, membaca doa-doa yang kita inginkan, atau biasanya dari tanah air Indonesia itu ada yang nitip doa, kita baca di sana. Nah, di situ ini bagian dari sunnah pekerja saat haji, membaca Al-Quran, berdoa saat wukuf. Walaupun wukuf itu dianggap hanya berdiam saja di waktunya. Gitu. Baik, ini sampai mana tadi ya? Sampai perbedaan ya. Ada lagi perbedaannya?
intinya tadi ya, tadi perbedaannya waktu, hukum, rukun dan syaratnya, rukun dan wajib haji yang membedakannya. Dan yang wajib itu hanya sekali haji itu, selanjutnya sunnah. Untuk misalnya sudah pernah haji, besok lagi mau haji lagi, nah itu udah sunnah jatuhnya. Yang wajib adalah yang pertama, yang menggugurkan rukun Islam, yang kelima itu yang pertama. Untuk selanjutnya hukumnya. Baik. Intinya Bu. Iya. Ya Bu, nanya. Iya, silakan Pak Amran. Ini Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, kita ada mengenal, ada pada masa hidupnya kan atau adanya kita kewajiban atau dapat melakukan haji bagi orang yang sudah meninggal Bu. Nah, pelaksanaannya seperti apa Bu untuk petugas atau orang yang menggantikan haji bagi yang sudah meninggal terhadap rukun dan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan di Mekah itu Bu, seperti apa? Terima kasih Bu. Syaratnya sudah haji. Yang menghajikan itu orangnya sudah harus haji. Berarti ke sana ya memang berangkat dia. Tapi yang menjadi badal haji itu harus sudah haji. Berarti kan saat tawaf, saat wukuf itu badan dia tapi niatnya untuk yang dibadalkan. Begitu Pak Amran. Bagaimana pelaksanaannya? Ya sama seperti orang haji biasa. Hanya saja niatnya diniatkan kepada yang dibadalkan. Dan syarat utamanya yang menjadi badal haji itu harus sudah haji. Kalau dia belum haji kan bagaimana dia menggantikan? Gitu Pak Amran, itu aja. Oke, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Jadi yang menjadi badal biasanya itu kan para petugas haji yang sudah sering ke Mekah biasanya. Pelaksanaannya ya iya, sama, hanya saja diperhatikan syarat yang melakukannya itu sudah haji. Waktunya kayaknya sudah lewat banyak ya. Ini apa? Ya Bu. Iya Bu. Sudah lewat banyak ya Allah, saya nggak lihat. Mohon maaf, saya akan menyambung apa yang sudah saya presentasikan tadi itu sebetulnya di akhir setelah semua pembahasan tersampaikan. Baru saya masuk pada materi saya tadi, ya. Karena macam-macam pelaksanaan haji nanti masih pada pertemuan berikutnya. Bu. Karena kita sudah, yang penting kita sudah mengenal pengertian haji, dalilnya, sejarahnya nanti saya susulkan. Jika pemateri Bu Vina maupun Pak Yudi tidak mengeser materinya, nanti akan saya susulkan. Rukun haji sudah, syarat, wajib, sunnah-sunnah nanti akan saya lengkapi lagi, saya lihat mana yang belum dipaparkan. Baru nanti materi yang tadi akan saya sampaikan di akhir pertemuan. Begitu ya, karena ini sudah jam, saya baru lihat sudah jam 10. Mohon maaf, kok tidak terasa ya. Baik, ya, silakan Pak Asep ditutup saja karena udah kemalaman ini. Nggak apa-apa sebetulnya kita kalau bicara ilmu lupa waktu. Namun hak mahasiswa juga harus saya hargai ya. Ya Bu. Silakan Pak Asep ditutup. Iya, sudah sampai. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Asep dan terima kasih mahasiswa. Mohon maaf atas waktu yang terlewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, mohon izin Bu, sebentar Bu. Iya, gimana? Gini Bu, ini kan salah satu mahasiswi di kita, Mbak Nurjana minggu depan ini mau nikah Bu. Minta doanya itu Bu. Oh tanggal ya, 1 Bu. Kenapa? Mau nikah kata Bu, minta doanya. Iya, baik. Kepada mahasiswa semua, mari kita
niatkan, kita fokuskan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita Ibu Nurjannah yang akan melaksanakan salah satu di antara syariat Allah, menghalalkan yang haram. Semoga proses atau acara pernikahannya sampai hari hanya sampai pernikahannya maupun sampai telah menjadi suami istri, menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan bagi mahasiswa yang belum, segera menyusul. Dan bagi mahasiswa yang sudah punya, jangan nambah. Cukup diistiqomahkan. Satu, yang penting bertakwa kepada Allah. Namun jika bisa menjaga takwa itu dengan baik dan rasa keadilan, maka silahkan asal adil karena tidak dilarang. Itu ya, kita bersama-sama bagi yang mau menikah dimudahkan prosesi pernikahannya menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan bagi yang pernikahan lama menjadi seperti baru dengan kita selalu memohon mawaddah warahmah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita yang kita berdoa untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk terkhusus Ibu Nurjannah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Bu dosen, teman-teman semuanya atas doanya. Oh, Bu Ya. Nurjannahnya ada, bukan nggak Ada, Bu. Ada. Ya, Ada, ya, Bu. selamat ya. Semoga prosesnya terima kasih. dimudahkan dan menjadi Amin. sakinah mawaddah warahmah dari dunia sampai akhir nanti dan semuanya. Dan bagi yang belum menyusul, karena Asep menyusul yang harus sama Irul. menjadi halal dengan 4 syarat, cuman 4 rukun, ya mudah. Jangan dipersulit dengan pembiayaan yang menyebabkan bertalu-talu haram itu terjadi, ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lihat Bu. Terima kasih Pak Wano Pak mau Wono. nambah atau belum? Apa sudah? Sudah Bu. Izin lihat Bu. Semuanya aja. teman-teman. Jangan Ya, nambah. Izin selamat lihat. malam ya. Setengah 12 malam. Istirahat. Ya, kasih Bu. Saya Pak. Kemana? Izin lihat Pak Wahno, Pak Asep semua Siap. sudah setengah 12 di tempat saya. Oke. Ayo siap. Ya, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Izin keluar ya Pak. Oh iya, monggo. Mari Asul-asul. Orang ngerti aku. Rul, semuanya. rekaman, Rul. Assalamualaikum. Rul, rekaman, Rul. Waalaikumsalam.